Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gebi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJUT Kendari, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan fokus pembahasan kita yaitu pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi, penerapannya telah mengalami banyak perubahan dan tantangan. Namun, dalam setiap masa itu, Pancasila tetap menjadi penuntun dan pedoman dalam menjaga persatuan serta kerukunan atau keutuhan berbangsa dan bernegara. Melalui perjalanan sejarah, kita sebagai generasi muda dapat belajar banyak tentang makna, keteguhan, dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimana yang pertama itu pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada masa ini setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pada masa ini, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah yang ingin kembali berkuasa. Pancasila berperan penting dalam menyatukan seluruh rakyat untuk bersama-sama memperjuangkan kedaulatan. Dari masa ini, kita bisa melihat nilai persatuan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air yang sangat kuat. Sedangkan yang kedua yaitu pada masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, yaitu terjadi pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah perjuangan panjang, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat akibat tekanan politik Belanda. Meskipun terjadi perubahan bentuk negara, bangsa Indonesia tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang tercermin dari masa ini adalah kesetiaan dan konsistensi terhadap dasar negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai golongan yang berbeda pandangan dalam politik. Namun dalam praktiknya, kekuasaan sering berpusat pada pemimpin. Meski demikian, semangat yang diambil pada masa ini adalah semangat persatuan dan gotong royong untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998, di mana memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa. Pemerintahan menerapkan program P4 atau P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, di mana agar masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Sayangnya pada masa ini pelaksanaan Pancasila seringkali hanya bersifat formalitas saja. Namun tetap nilai yang bisa kita ambil adalah pertama kedisiplinan, yang
kedua loyalitas, dan kemudian semangat nasionalisme untuk membangun negara. Nah, selanjutnya yaitu pada masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga hari ini, hingga sekarang. Nah, pada tahun 1998 menjadi awal masa reformasi di mana rakyat menuntut perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Sila kembali dimaknai secara terbuka dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, keadilan sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara menjadi sangat penting bagi generasi muda untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya itu adalah refleksi diri kita berdasarkan apa tadi yang saya jelaskan, yaitu dengan melalui perjalanan yang panjang sejarah Pancasila, saya pribadi belajar bahwa Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Sebagai generasi muda, kita harus terus menjaga semangat persatuan dan toleransi serta mengamalkan nilai-nilai kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil yang dimaksud yaitu seperti menghormati perbedaan, bekerja sama, hingga berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan di lingkungan sekitar kita. Sebagai penutup, mungkin Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga nilai, jiwa, dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila agar cita-cita para pendiri bangsa tetap terwujud dan cita-cita negara juga terwujud. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat dan sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian. Saya Gaby, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.